Hai semua, kembali lagi bersama kami di Tales of Valor. Sebelumnya kami minta maaf karena sempat resolusi suara yang kami berikan agak sedikit berkurang. Dan semoga dengan ini resolusi suara yang kami berikan sudah membaik. Di episode kali ini, kami akan menjelaskan mengenai awal peristiwa invasi pertama Lockheed, termasuk kejadian-kejadian yang terjadi di dalamnya. Gimana? Kalian penasaran gak? Yuk dengerin bareng-bareng. Bagaikan dua sisi koin, cahaya dan kegelapan merupakan satu kesatuan namun berada di sisi yang berlawanan. Tanpa adanya cahaya, maka tak akan ada kegelapan. Dan tanpa adanya kegelapan, maka untuk apa adanya cahaya? Kalimat-kalimat tadi adalah hal yang tepat untuk menggambarkan hubungan antara dua sosok ini, yakni Archmage Edras dan Volkart. Jauh sebelum peperangan yang disebabkan oleh invasi pertama Lockheed, terdapat seorang demigod atau manusia setengah dewa yang bernama Edras. Dia adalah sosok yang diberkati primal power melalui sesuatu yang disebut lines. Bisa dibilang bahwa Edras adalah sosok yang diberkahi oleh cahaya secara langsung, mengingat bahwa hanya sedikit orang yang dipilih oleh primal power untuk mewarisi kekuatan yang menjadi sumber kehidupan tersebut. Dengan kekuatannya itu, Edras selalu membuat Pact of the Light sebagai sebuah kontrak dan dasar hukum mutlak di Athanor yang dia percayakan kepada sesosok Ancient Dragon, tepatnya di Mist Island, untuk menjaga kontrak suci tersebut. Benda itu saat ini berada di Ancient Shrine di Mist Island di bawah penjagaan ketat pihak shinobi dari pulau tersebut dan juga pihak Veda. Bersamaan dengan dibuatnya Pact of the Light, Edras sekaligus membentuk sebuah kelompok ajaran bernama Veda. Dengan kebijaksanaannya, ajaran tersebut bisa berkembang pesat dan memiliki banyak pengikut. Dengan dibentuknya Pact of the Light yang didirikannya, Veda, Edras memanggil semua ras yang memiliki kecerdasan untuk berkumpul di Mount Orpheon atau tempatnya Tara nih, dan mempelajari pengetahuan yang ada di Athanor. Namun, di antara mereka yang mendapatkan undangan tersebut, ada yang senang hati menerimanya dan ada pula yang menolaknya dengan angkuh dan mentah-mentah. Salah satu pihak yang menolak panggilan tersebut adalah Volkart. Volkart dan beberapa pihak lain yang berpikiran sama dengannya memilih sikap bersikeras menolak untuk tetap tinggal di kampung halaman mereka. Karena penolakan tadi, timbullah sebuah konflik yang terjadi di antara kedua belah pihak yang berbeda paham tersebut. Perdebatan demi perdebatan yang tidak terelakkan terjadi silih berganti, dengan kedua belah pihak yang saling mempertanyakan pendapat dan ideologi masing-masing. Tapi, dengan sekian perdebatan yang dilewati, akhirnya pihak Veda yang dipimpin oleh Edras menjadi pemenangnya, menyebabkan beberapa pihak yang menolak untuk ikut tinggal di Mount Orpheon, termasuk Volkart itu sendiri, mau tidak mau harus tinggal di Mount Orpheon dan mengikuti arahan Edras. Di antara mereka yang diundang oleh Edras adalah para demigod dan Archon, ras paling tertua selain para ancient being yang sudah lebih dulu ada di Athanor, sejak lama tentunya. Dan di Mount Orpheon lah Volkart bertemu dengan Malok, yang kala itu dikucilkan karena kecerdasannya yang di bawah rata-rata. Vira yang pada waktu itu adalah seorang demigod dengan tubuh yang cacat dan lemah.
juga Kahli dan Marja, dua maidens of the Throne of Light. Volkart pun lantas mulai menjalin hubungan baik dengan mereka berempat kala itu. Di sisi lain, Illumia tumbuh menjadi seseorang yang sangat mempercayai Pact of the Light, juga sangat memandang tinggi sang Archmage, Edras, sebagai panutannya. Selain Edras, ada satu sosok lagi yang sangat ia kagumi karena karismanya. Sosok tersebut tak lain dan tak bukan adalah Volkart. Meskipun faktanya wanita tersebut selalu berada di urutan kedua di belakang Volkart, yang memang adalah sosok tercerdas di antara semua murid Archmage Edras, Illumia tetap menjadikan cahaya sebagai panduan hidupnya. Namun tetap saja, hal itu tidak bisa menyembunyikan rasa iri Illumia terhadap Marja yang sangat dekat dengan sosok yang penuh karisma yang dikaguminya tersebut. Sembari menyebarkan ajaran Veda, Edras juga melakukan penelitian terhadap asal-usul dari primal power itu sendiri, termasuk di dalamnya lines. Dan juga batu yang sekarang ini kita kenal dengan Andura Stone. Edras selalu mengetahui bahwa Andura Stone adalah salah satu penghasil sumber energi tidak terbatas yang terbentuk dari primal power yang telah mengkristal. Jika benda tersebut dimanfaatkan dengan benar, maka hal itu akan membawa perkembangan pesat di seluruh Athanor. Salah satu bentuk pengembangan dari penelitian Edras yang sering kita lihat saat ini adalah rune, yang mengandung energi dari masing-masing fraksi di dalamnya. Namun, seperti yang disebutkan di awal chapter ini, di mana ada cahaya, maka di situ akan ada kegelapan. Selain Andura Stone yang ditemukan oleh Edras, sang Archmage juga menemukan satu batu lagi yang wujudnya hampir sama dengan Andura Stone, namun memiliki aura kegelapan, yaitu Devil Black Stone atau kita kenal dengan Dark Andura Stone. Batu ini bisa memberikan asupan kekuatan besar bagi siapapun yang memilikinya. Tapi tentu saja akan memberikan efek samping kepada si pengguna, yakni jika pengguna batu tersebut tidak cukup kuat untuk menampung kekuatan Dark Andura Stone, maka orang itu akan menjadi buas dan kehilangan kendali atas pikirannya. Kasusnya sama seperti yang terjadi kepada Zata sewaktu di Mildar, yang kehilangan kendali atas dirinya sendiri saat terinfeksi dark power dari Soul Pillar, yang merupakan bentuk lain dari Dark Andura Stone. Sebagai sosok yang jenius yang berasal dari salah satu ras tertua di Athanor, Volkart tentu saja memiliki pola pikir yang berbeda dari yang lainnya. Rumit lebih tepatnya. Saking rumitnya, seluruh teman-teman seangkatannya hingga sang Archmage Edras itu sendiri tidak dapat menebak apa yang sedang dipikirkan oleh Volkart dan langkah apa yang akan dia ambil di detik berikutnya. Kejeniusan Volkart membuat dia dikagumi oleh banyak temannya, dan tentu saja dia memanfaatkan situasi tersebut untuk memulai pemberontakan terhadap Edras. Karena sedari awal, memang Volkart dan beberapa pihak lain tidak berniat sama sekali untuk tinggal di Mount Orpheon. Si bodoh Melloc memilih untuk menjadi pengikut setia Volkart karena dia kagum atas sosok yang cerdas sepertinya. Vira yang kala itu bersumpah dengan Malok untuk saling melindungi otomatis mengikuti pilihan sang kekasihnya. Di lain tempat, Marja yang merupakan Maiden Throne of the Light menjadi dekat dengan Volkart karena parasnya yang memang rupawan, lalu saling jatuh cinta. Volkart adalah sosok flamboyan yang penuh karisma. Bahkan ia sampai berhasil memikat Kahli yang polos, yakni Maiden Throne of the Light lainnya, untuk menjadi pengikutnya. Di suatu hari, Edras juga pernah bertanya kepada Volkart muda ketika kelas selesai. Volkart, dunia seperti apa yang kau inginkan? Sebuah dunia di mana aku yang berkuasa. Akulah sang kebenaran.
Beberapa tahun berselang, Volkart akhirnya memperoleh Dark Andura Stone ke dalam genggamannya. Volkart yang sedari awal memang berniat memberontak, menyadari bahwa batu ini bisa memberinya kekuatan untuk mengalahkan sang Archmage Edras. Dengan kekuatan dan bala bantuan yang dia sudah kumpulkan sejak awal mula Volkart tinggal di Mount Orpheon, dia akhirnya siap untuk melakukan pemberontakan terhadap gurunya sendiri. Hari di mana peristiwa itu telah tiba, sebuah peristiwa yang akan dikenang dengan nama pertempuran antara dewa dan iblis. Edras yang sudah dari dulu menyadari bahwa hari di mana Volkart memberontak akan datang pun tidak dapat menghindari pertarungan dengan sang murid kesayangannya itu, yang telah bersatu dengan kekuatan dari Dark Andura Stone. Setelah pertarungan sengit, juga serangan demi serangan yang dilayangkan antara guru dan murid tersebut, Volkart akhirnya dapat mendaratkan sebuah tebasan ke tubuh Archmage Edras. Terluka parah, Edras pun mulai terhuyung, kehabisan tenaga, ditambah kelelahan akibat pertarungan itu. Untuk memastikan kemenangannya, Volkart pun lalu menghujamkan sebuah tusukan dengan pedangnya, menembus dada sang gurunya tersebut. Aku tahu kau tidak akan setuju denganku, guru. Sadarkah kau bahwa apa yang kau ajarkan hanyalah pemikiranmu saja? Kau tidak ubahnya seperti boneka dari cahaya itu sendiri. Ujar Volkart dengan angkuh. Di ambang kematiannya, Edras malah tersenyum, lalu melontarkan satu pertanyaan terakhir. Apakah ini jalan yang kau pilih? Volkart terdiam. Maka jalanilah. Edras pun akhirnya wafat di tangan sang murid kesayangannya. Kematian Edras membuat seluruh pengikut ajaran Veda sangat bersedih. Beberapa hari berlalu, tahta kepemimpinan atas Veda masih dibiarkan kosong untuk mengenang jasa Archmage Edras, hingga waktunya untuk Illumia untuk menggantikan sang gurunya dengan gaya kepemimpinan yang berbeda. Beberapa waktu berlalu setelah wafatnya Edras, tepatnya di Sunfall Valley. Malok mengayunkan pedangnya, memotong dada berotot para beastmen di depannya dengan mudah, dan darah-darah merah berceceran di atas tanah Sunfall Valley. Musuh Malok bahkan belum menyentuh tanah saat sang iblis mulai mencari-cari sasaran berikutnya. Pertempuran telah berkecamuk selama 10 hari di wilayah itu. Tidak seperti kekuatan manusia yang tidak berdaya di hadapan kekuatan Lochheim. Para beast folk dan elf dari Forest of Shadow sangatlah kuat, terorganisir, dan bersedia melakukan perlawanan untuk memperlambat pasukan Lochheim. Markas musuh ada tepat di depannya. Begitu dekat, sehingga dia hampir bisa menjangkau dan menyentuhnya. Namun mungkin juga berada di seberang lautan. Jika api kemarahan Malok bisa berbentuk fisik, mereka akan membakar para pembela Avata di hadapannya. Elf kepala, Beastman kepala kalian semua. Dan dia mengangkat senjatanya untuk menyerang musuh yang terus berdatangan itu. Volkart sang Lord of the Darkness duduk di singgasananya mengawasi medan perang. Ekspresinya tenang, tak tergoyahkan. Hanya satu jari yang mengetuk-ngetuk lututnya menunjukkan kegelisahan yang dia rasakan. Ketika para dewa telah meninggalkan dunia fana, maka cahaya suci kehilangan banyak kemegahannya. Volkart lalu memimpin pasukannya keluar dari wilayah The Abyss saat dia melihat sebuah peluang dan membuka jalan kembali ke Athanor dengan darah kematian di sana sini. Karena ketidaksiapan untuk perang,
para pasukan Veda dengan cepat dipukul mundur oleh pihak Lockhart. Mundur untuk membangun pertahanan di Mount Orpheon dan menyisakan para manusia yang tidak berdaya sebagai tumbal untuk dibantai oleh kekuatan iblis. Namun saat kemenangan sudah terlihat berada di dalam genggaman, aksi pembantaian tersebut akhirnya dipatahkan oleh kekuatan Forest of Shadow yang datang sebagai bala bantuan untuk Veda dari Avatar, bagaikan sebuah dinding kokoh yang berdiri teguh dan menolak untuk menyerah meskipun pasukan Volkart terus menggempur ke arahnya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita tidak bisa memberi Veda kesempatan untuk bangkit. Volkart bangkit dari tempat duduknya. Volkart telah mengambil keputusan. Keesokan paginya, pasukan Lockhart maju sekali lagi melawan para Guardian of the Vernal Forest yang beranggotakan Yevnet, Krizitz, Paina, dan Baldur, dan juga para pasukan Beastmen yang akan menghadang mereka. Namun kali ini, Volkart turun dari singgasananya langsung untuk memimpin serangannya, menumpahkan darah dari bala tentara Guardian, dan tangan kanannya yang terpercaya Malok ada di sisinya, melanjutkan apa yang Volkart lewatkan setiap kali sang Lord of the Darkness luput dari pandangan. Dan di saat kekuatan Lockhart yang terlihat seperti ditakdirkan untuk menang, di sanalah saatnya sebuah panah menembus udara dan langsung mendarat tepat ke dada Volkart. Panah tersebut berasal dari haluan Tel-Anes, sang Ratu Elf, yakni penguasa Forest of Shadow, sekaligus seluruh wilayah Avatar. Sosok yang diberkati oleh Yggdrasil, yang panahnya juga sekaligus menyegel hasil pertempuran. Memang benar, Malok masih berdiri tegak di medan perang, dan memang benar pasukan Lockhart masih menang dari segi jumlah. Tapi Volkart lebih dari sekedar sosok pemimpin bagi Lockhart. Kematian pemimpin mereka menghancurkan moral para pasukan di Abyss. Kematian pemimpin mereka menghancurkan moral para pasukan di Abyss, dan mereka dengan cepat dikalahkan oleh para pasukan Forest of Shadow yang berkumpul di sekitar ratu mereka, Tel-Anas. Ini adalah hari di mana Lockhart dikalahkan. Dan sang Lord of the Darkness telah tewas. Dan ini adalah awal sekaligus akhir dari invasi pertama Lockhart.